Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara. Untuk kisah kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul Airlangga, Kisah Seorang Yang Terpilih, episode yang ke-39. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bukti ini sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar ingin bergabung dengan Kerajaan Medang. Di barisan para Akuwu, ada Akuwu Panji Tirta Gunung dari Gelang-Gelang, Akuwu Empu Kertayasa dari Tamolang, Akuwu Haryasena dari Watu Galuh, Akuwu Dinoyo Panji Dawuk dan Akuwu Hantang Empu Sani. Masing-masing datang didampingi oleh bekel prajurit dari masing-masing wilayah. Kami yakin seyakin-yakinnya Gusti Prabu Airlangga. Hamba adalah abdi setia dari mendiang Gusti Prabu Dharmawangsa. Selalu dan selamanya kami setia pada Kerajaan Medang, ucap Adipati Kanuruhan Mapanji Kertawisesa sembari menghormat. Begitu juga dengan kami di Seloageng, Gusti Prabu. Seloageng selalu menjadi wilayah Kerajaan Medang. Hamba sendiri masih ada hubungan kekerabatan dengan dinasti Isyana karena Kanjeng Romo Adipati Tejowulan adalah saudara dari Gusti Prabu Makutawangsawardhana. Ini menjadikan bukti bahwa selamanya Seloageng merupakan wilayah Kerajaan Medang, timpal Adipati Tejo Arum Segera. Lalu bagaimana dengan kalian? Prabu Airlangga mengalihkan perhatiannya pada para Akuwu yang duduk bersila dengan rapi di lantai pendopo agung Istana Kota Raja Wuwatan Mas. Kami sudah membulatkan tekad untuk menjadi bagian dari Kerajaan Medang. Apapun yang terjadi, kami adalah rakyat Medang dari dulu hingga sekarang, ucap Akuwu Panji Tirta Gunung mewakili seluruh Akuwu yang hadir. Akuwu dari Tamolang, Watu Galuh, Dinoyo dan Hantang segera mengangguk pertanda sepakat. Kalau begitu adanya, kami pemerintah Kerajaan Medang bersedia untuk menerima kalian sebagai kesatuan dari kami. Namun, sebagai bagian ada hak dan kewajiban yang harus kalian lakukan sebagai rakyat Kerajaan Medang. Apa kalian bersedia untuk menerimanya? Prabu Airlangga sembari menatap ke arah para penguasa daerah ini. Sendiko dawuh Gusti Prabu, ucap seluruh penguasa daerah bersama dengan para pengikutnya segera. Setelah kesepakatan untuk bergabung terjadi, Prabu Airlangga segera mengajak para penguasa daerah untuk menikmati makan siang di Sasana Boga bersama-sama. Kesemuanya benar-benar larut dalam semangat baru untuk menegakkan kembali Kerajaan Medang seperti dahulu kala. Dewi Citrawati yang telah menjadi selir Prabu Airlangga langsung menemui ayahnya usai acara makan bersama. Perempuan cantik ini tentu saja menjadi kebanggaan tersendiri bagi Akuwu Empu Kertayasa yang telah menjadi bagian dari keluarga besar Kerajaan Medang. Kau benar-benar membuat Romo bangga, Citrawati. Sungguh, kau telah menjadi kehormatan dari Pakuwon Tamolang karena telah menjadi selir dari Gusti Prabu Airlangga. Maafkan sikap ayah dulu yang memaksamu untuk menerima bangsawan dari Wuratan tempo hari, ucap Akuwu Empu Kertayasa sembari tersenyum penuh arti. Itu semua hanya masa lalu, Kanjeng Romo, justru aku bersyukur dengan niat ayah yang menjadi sebab musabab bahagiaku yang sekarang ini. Jika ayah pulang ke Pakuwon Tamolang, sampaikan salamku kepada seluruh anggota keluarga Istana Tamolang, balas Dewi Citrawati seraya tersenyum lebar. Di sisi lainnya, Senopati Randuaji dari Seloageng nampak berpikir keras usai menerima kabar dari seorang pengiringnya. Dia segera menyampaikan berita yang ia dapatkan pada Adipati Tejo Arum. Mendengar berita yang ia dengar, wajah Adipati Tejo Arum langsung tegang seketika. Tak tahan dengan berita itu, Adipati Tejo Arum segera bergegas menemui Prabu Airlangga yang sedang berbincang-bincang dengan Adipati Mapanji Kertawisesa di Pendopo Agung.
Mohon ampun Gusti Prabu jika hamba menyela pembicaraan Gusti Prabu dengan Adipati Kanuruhan. Ada sebuah berita penting yang mungkin Gusti Prabu harus segera ketahui, ujar Adipati Tejo Arum sembari menghormat setelah berbicara. Katakan saja apa berita itu, Adipati Tejo Arum, tanya Prabu Airlangga segera. Adipati Tejo Arum segera menghela nafas panjang sebelum berkata, baru saja hamba dengar berita dari Telik Sandi Seloageng yang berada di wilayah Kota Raja Tanggulangin. Kata mereka, pasukan Tanggulangin sedang bergerak menuju ke utara. Wajah Prabu Airlangga mendadak berubah menjadi tegang seketika. Tragedi di Kota Raja Wuwatan dulu kembali terlintas dalam benaknya seolah baru kemarin dilewati. Tapi Sang Maharaja Medang ini pun cepat menghela nafas panjang untuk menguasai diri. Apa sebenarnya yang menjadi alasan Prabu Hasinaraja menggerakkan pasukannya ke arah wilayah kerajaanku? Gumam Prabu Airlangga sembari mengusap kumisnya mulai menebal. Banyak alasan bagi Raja Tanggulangin itu untuk menyerang kita, Gusti Prabu. Selain keinginannya untuk mencaplok wilayah yang lebih luas di Seloageng, ini juga karena bergabungnya Pakuwon Gelang-Gelang yang sebelumnya merupakan wilayah kerajaan Tanggulangin, ucap Mapatih Narotama yang duduk di sebelah kanan sang raja. Selain itu, mungkin dia merasa kalau Medang yang sekarang ini semakin bertumbuh besar dan luas dengan wilayah-wilayah baru yang bergabung, tentu saja akan menjadi ancaman serius bagi kerajaan kecil di sekitarnya seperti Tanggulangin, Lewa, Wuratan, Wengker, Kalingga, dan tentu saja Elwaram. Bisa jadi, kerajaan-kerajaan itu akan bergantian menyerbu ke arah kerajaan Medang, Gusti Prabu, sahut Mahamantri Irangga Empu Cakrajaya yang juga turut hadir dalam pertemuan sore hari itu. Masalah terberatnya sekarang adalah jumlah prajurit kita yang sangat terbatas. Kita hanya memiliki sekitar 20.000 orang prajurit. Itu pun 5.000 orang prajuritnya bertugas sebagai penjaga Kota Raja Wuwatan Mas dan Istana Kerajaan. 5.000 orang prajurit lainnya hanya boleh bergerak di sekitar Kota Raja saja untuk menghadapi segala kemungkinan. Jika kita memapak pergerakan pasukan Tanggulangin, paling banyak kita hanya bisa menata 10.000 orang prajurit. Kita harus mencari cara lain untuk mengalahkan pasukan musuh, timpal Mapatih Narotama yang membuat semua orang terdiam seketika. Kanuruhan siap untuk membantu Gusti Prabu. Kalau kami segera pulang ke Kanuruhan, paling lama 5 hari sejumlah 5.000 orang prajurit bisa kami kirimkan, ucap Mapanji Kertawisesa sang Adipati Kanuruhan memecah kebuntuan dalam pembicaraan itu. Seloageng hanya memiliki 3.000 prajurit yang bisa diberangkatkan ke tapal batas wilayah Medang dan Tanggulangin. Jika kami bisa pulang sekarang, 3 hari lagi pasukan Seloageng bisa sampai di tepi sungai Kapulungan ucap Adipati Seloageng Tejo Arum menimpali, Prabu Airlangga nampak mengerutkan dahinya pertanda bahwa ia sedang berpikir keras. Masalah besar yang tiba-tiba muncul ini membuat sang raja harus mengambil keputusan yang bijak agar tidak mengecewakan hati semua orang. Begini saja, Adipati Kanuruhan bisa pulang sekarang dan menyiapkan pasukan, 3.000 prajurit saja sudah cukup. Begitu juga dengan Seloageng, kalian yang paling dekat, usahakan secepat mungkin mengirimkan bala bantuan. Untuk para akuwu pesisir seperti Gelang-Gelang dan Watu Galuh, gunakan seluruh kekuatan yang ada untuk membantu pasukan Medang di barisan depan. Jika ini berhasil mengusir pasukan Tanggulangin, maka yang berjasa dalam hal ini akan mendapatkan hadiah dariku, titah Prabu Airlangga segera. Sendiko dawuh Gusti Prabu, ucap serentak semua hadirin yang ada di dalam pendopo agung Istana Kota Raja Wuwatan Mas. Hari itu juga, Adipati Tejo Arum dan Adipati Mapanji Kertawisesa segera meninggalkan Kota Raja Wuwatan Mas. Mereka mendahului pergerakan pasukan Medang untuk menyiapkan bala bantuan yang mereka janjikan. Begitu juga dengan para akuwu pesisir yang telah ditunjuk. Maka segera sebuah pengaturan dibuat oleh Prabu Airlangga. Dia sendiri yang akan memimpin pasukan Medang dengan Senopati Mapanji Tumanggala dan Tumenggung Renggopati sebagai pembantu utamanya,
Mapatih Narotama tidak diizinkan untuk ikut serta karena harus menjaga keamanan kota Raja Wuwatan Mas juga keselamatan Ratu Galuh Sekar yang sedang hamil tua. Selain itu, Mapatih Narotama juga diwajibkan untuk memberitahu masalah ini kepada 3 penguasa daerah di wilayah mereka dan meminta untuk mengirimkan prajurit sebanyak 1.000 orang untuk berjaga-jaga di seputar kota Raja Wuwatan Mas. Sepasukan prajurit pun cepat terkumpul di alun-alun kota Raja Wuwatan Mas. 5.000 orang prajurit berjalan kaki, 3.000 orang prajurit berkuda, 1.000 orang prajurit pemanah dan 1.000 orang prajurit pengurus perbekalan telah bersiaga menunggu perintah. Ada 5 pimpinan dalam prajurit berjalan kaki. Mereka adalah Juru Sancang, Juru Pandulu, Empu Soka, Ki Mertani dan Juru Lungga. Sedangkan prajurit berkuda dipimpin oleh 1 orang pimpinan yaitu Demung Gunadarma. Sedangkan prajurit pemanah dikepalai oleh Demung Gilingwesi. Untuk pasukan perbekalan diatur oleh Empu Gandul. Setelah pasukan medang tertata rapi, Tumenggung Renggopati selaku pembantu pimpinan prajurit segera melapor pada Prabu Airlangga yang sedang memakai jirah perangnya untuk kali kedua. Nampak Ratu Galuh Sekar dan Dewi Citrawati sedang sibuk menalikan beberapa pelindung lengan milik sang raja. Lapor Gusti Prabu, itu pasukan medang sudah siap untuk diberangkatkan, ucap Tumenggung Renggos sembari sedikit menundukkan kepalanya seperti sedang takut pada Dewi Citrawati. Terima kasih atas kerja kerasnya, Kakang Tumenggung. Nah, Yai berdua, Kang Mas berangkat dulu. Doakan semoga Hyang Tunggal selalu melindungi suamimu ini agar selamat dan mampu memenangkan peperangan ini, ujar Prabu Airlangga sembari tersenyum ke arah 2 istrinya itu. Tentu saja Kang Mas Prabu, aku dan jabang bayi di dalam perutku ini selalu mendoakanmu. Kau harus berjanji untuk kembali dengan membawa kemenangan bagi Medang, ucap Ratu Galuh Sekar sembari mengusap perutnya yang mulai membuncit. Dewi Citrawati hanya mengangguk cepat tanpa bicara sepatah kata pun. Mendengar jawaban dari kedua orang istrinya, Prabu Airlangga tersenyum lebar sebelum melangkah keluar dari dalam ruang pribadi raja. Parahita yang menjadi kepala prajurit pengawal pribadi raja pun segera mengekor di belakangnya. Dewi Citrawati pun cepat berlari dan menarik tangan Parahita ke arah yang sedikit menjauh dari pintu keluar. Titip Kang Mas Prabu Airlangga, bekel Parahita, jangan sampai ada perempuan yang mendekatinya selama ia berada di luar istana. Camkan itu baik-baik, pesan Dewi Citrawati sedikit menganjam. Akan hamba laksanakan, Gusti Selir, hamba mohon undur diri. Parahita menghormat setelah bicara demikian. Dewi Citrawati pun mengangguk pelan dan Parahita pun cepat bergerak mengikuti langkah sang Maharaja Medang. Rombongan pasukan Medang pun bergerak keluar dari kota Raja Wuwatan Mas. Riuhnya suara genderang perang, bercampur tetabuhan bende dan terompet tanduk kerbau menjadi pengiring langkah mereka menuju medan perang. Semua rakyat langsung menepi saat mereka lewat. Sementara itu, pasukan Tanggulangin telah sampai di kota Pakuwon Karanganom. Pasukan besar mereka cepat mendirikan tenda-tenda besar untuk bermalam karena hari sudah mulai gelap. Di istana Pakuwon Karanganom, Senopati Kandaga bersama dengan Tumenggung Upasanta juga Akuwu Empu Loma duduk bersama untuk membicarakan tentang rencana mereka menyeberangi sungai Kapulungan. Sudah kau siapkan perahu-perahu untuk kami menyeberang, Akuwu? Tanya Tumenggung Upasanta sembari menatap wajah sepuh Akuwu Empu Loma. Kalau masalah itu, Gusti Senopati Kandaga dan Gusti Tumenggung Upasanta tidak perlu khawatir. Di dermaga penyeberangan Wanua Bango ratusan kapal penyeberangan sudah hamba tata rapi, tinggal naik saja. Jalur itu juga aman dari buaya, jadi tidak ada masalah sama sekali, hehehe. Ucap Empu Loma sembari tersenyum lebar. Baguslah kalau begitu, kami bisa tenang sekarang. Penyerbuan kita ke Medang pasti akan berhasil dengan kemenangan besar di pihak kita. Senopati Kandaga tersenyum sembari mengusap jambangnya yang mulai memanjang. Itu pasti terjadi, Gusti Senopati. Tapi sebelum ke Medang, sebaiknya Gusti Senopati bumi hanguskan dulu gelang-gelang. Mereka telah membangkang terhadap Gusti Prabu Hasinaraja, pantas untuk mendapatkan hukuman berat.
Untuk membuat Gusti Senopati Kandaga dan Gusti Tumenggung Upasanta, malam ini ada beberapa perempuan cantik yang siap menghibur Gusti berdua. Empu Loma segera menepuk tangannya 2 kali dan 4 perempuan cantik berpakaian serba minim masuk dari salah satu pintu istana Pakuwon. Mereka berempat pun segera duduk bersimpuh dengan rapi sembari memamerkan keindahan bentuk tubuh dan parasnya. Melihat ini, Senopati Kandaga dan Tumenggung Upasanta langsung tersenyum lebar. Kau memang paling tahu apa yang kami butuhkan, Empu Loma, hahaha. Setelah perang ini selesai, aku akan mengusulkan agar kau tak hanya mendapatkan penghargaan atas kerja kerasmu tetapi juga hadiah besar pada Gusti Prabu Hasinaraja, ucap Senopati Kandaga sembari tertawa terbahak-bahak diikuti oleh Tumenggung Upasanta. Empu Loma langsung tersenyum lebar seraya manggut-manggut senang. Keduanya segera menggandeng 2 orang perempuan cantik berpakaian minim itu ke arah kamar tidur mereka masing-masing. Namun 4 orang perempuan cantik ini saling berpandangan segera sebelum mereka berpisah. Salah satu di antaranya segera melemparkan sesuatu ke balik tembok istana. 2 orang lelaki bertubuh kekar dengan tatapan mata yang tajam menangkap kain pembungkus batu yang dilemparkan dari dalam tembok istana. Keduanya melihat sebuah tanda di atas kain itu dan segera bergerak cepat ke arah utara. Beberapa orang telah menunggu kedatangan keduanya di tepi sungai Kapulungan. Beberapa di antaranya memanggul wadah anak panah yang telah dilumuri dengan minyak jarak. Bagaimana Kakang? Benar kapal-kapal ini yang akan digunakan untuk menyerbu ke gelang-gelang? Tanya salah seorang dari mereka setengah berbisik. Benar sekali, adik. Kita tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Gusti Akuwu Panjitirta Gunung telah memerintahkan kita agar sedapat mungkin menghambat pergerakan pasukan Tanggulangin jika mereka benar-benar menyerbu ke arah gelang-gelang. Kita bakar perahu-perahu itu agar mereka tidak bisa menyeberangi sungai Kapulungan. Jawab lelaki bermata tajam itu segera. Ya, Panjitirta Gunung memang menugaskan beberapa orang telik sandi untuk mengawasi pergerakan di seputar Pakuwon Karanganom karena dia tahu cepat atau lambat, Akuwu Empu Loma pasti akan melaporkan pembelotannya ke Raja Hasin di Tanggulangin. Ke-10 orang bertubuh kekar itu segera bergerak ke tebing-tebing sungai yang mengelilingi dermaga penyeberangan Wanua Bango. Segera mereka melepaskan tembakan anak panah berapi ke arah lambung-lambung kapal penyeberangan. Dalam waktu sebentar saja, puluhan kapal penyeberangan yang disiapkan untuk mengangkut pasukan Tanggulangin pun terbakar. Kekacauan besar pun langsung pecah. Beberapa orang prajurit berusaha untuk memadamkan api, namun hembusan kencang angin malam dari selatan membuat usaha mereka sia-sia belaka. Tuung, Senopati Kandaga yang sudah setengah telanjang hendak menggauli 2 perempuan cantik bertubuh sintal itu langsung menyambar selimut untuk menutupi tubuhnya kala mendengar suara kentongan ditabuh bertalu-talu. Secepat kilat, dia keluar dari dalam tempat peristirahatannya untuk melihat keadaan. Di tengah-tengah kekacauan suasana, dia langsung menarik salah seorang prajurit yang berlarian ke sana kemari sembari memukul kentongan. Apa yang telah terjadi? Kenapa kamu memukul kentongan seperti itu, hah? Tanya Senopati Kandaga segera. Dengan penuh ketakutan, si prajurit langsung menjawab pertanyaan Senopati Kandaga meskipun dengan sedikit gagap. Mohon ampun Gusti Senopati. Perahu-perahu penyeberangan yang disiapkan untuk menyeberangi sungai Kapulungan sudah dibakar orang. Hao, betapa kagetnya Senopati Kandaga mendengar laporan itu. Ia cepat kembali ke dalam kamar tidurnya dan cepat mengenakan pakaiannya tanpa peduli dengan 2 perempuan cantik setengah telanjang di dalam kamar tidurnya. Setelah selesai berganti pakaian, ia cepat keluar ke arah kuda tunggangannya berada. Ternyata di sana Tumenggung Upasanta pun juga telah melakukan hal yang sama. Keduanya cepat melompat ke atas punggung kuda masing-masing lalu menggebraknya sekuat tenaga ke arah pelabuhan penyeberangan Wanua Bango. Sepertinya Kakang Wiknya dan saudara-saudaranya sudah berhasil melakukan tugas mereka dengan baik. Sebaiknya kita segera pergi dari tempat ini, Ratmi, ujar perempuan cantik setengah telanjang di dalam kamar tidur Senopati Kandaga sembari mengenakan pakaiannya kembali.
Perempuan yang dipanggil dengan nama Ratmi itu pun segera menganggukkan kepalanya seraya ikut mengenakan pakaiannya. Keduanya cepat meninggalkan tempat itu dengan menyelinap keluar dari dalam istana Pakuwon Karanganom. Dua orang perempuan lainnya ternyata juga sudah ada di luar tembok istana. Mereka memanfaatkan kesempatan untuk kabur saat semua penghuni istana Pakuwon Karanganom kacau balau karena berita kebakaran perahu penyeberangan di Wanua Bango. Ratmi dan kawan-kawan memang bukan perempuan baik-baik. Mereka bekerja sebagai pelacur di rumah pelacuran Kiwiryo yang ada di dekat tapal batas wilayah kota Pakuwon Karanganom. Kali ini mereka bekerja sama dengan Wiknya dan para mata-mata yang dikirim oleh Akuwu Panji Tirtagunung karena selain mendapatkan imbalan yang tergolong besar untuk ukuran penghasilan seorang pelacur, ini juga karena mereka kurang suka dengan tindakan buruk Empu Loma yang seenaknya saja saat menggunakan jasa mereka. Karena itu mereka berempat pun berencana untuk membalas dendam pada Empu Loma dengan cara itu. Keempat pelacur muda itu terus bergerak menembus kegelapan malam tanpa membawa obor atau pelita sedikit pun. Cahaya bulan yang mendekati bulan purnama sudah cukup untuk menjadi penerang bagi mereka berempat. Setelah cukup jauh berjalan kaki, mereka bertemu dengan Wiknya dan kawan-kawan di salah satu tempat dekat Sungai Kapulungan. Mereka segera menaiki sampan yang terikat pada salah satu pohon di tepi sungai dan mulai mendayung menuju seberang sungai. Dari atas sampan mereka dapat melihat kebakaran perahu penyeberangan di dermaga Wanua Bango. Semoga ini cukup untuk menghambat laju pergerakan pasukan Tanggulangin. Selanjutnya, semoga Gusti Akuwu Panji Tirtagunung dapat mencari cara untuk mengatasi mereka, ucap Wiknya sang mata-mata gelang-gelang sebelum meneruskan mendayung perahu sampan ke seberang sungai. Sementara itu, Senopati Kandaga dan Tumenggung Upasanta setibanya di dermaga Wanua Bango, terdiam seketika saat melihat puluhan perahu penyeberangan yang sudah disiapkan oleh Akuwu Empu Loma untuk menyeberangkan pasukan ke Gelang-Gelang, sedang dilalap si Jago Merah. Meskipun tidak seluruhnya, tapi ini akan menghambat pergerakan mereka untuk menyerbu ke Gelang-Gelang. Sial, ini pasti ulah orang-orang Medang, Gusti Senopati. Mereka pasti sudah tahu bahwa kita akan menyerbu mereka, jadi menyiapkan langkah penghambatan seperti ini. Aku semakin tidak sabar untuk menghancurkan mereka semua, ujar Tumenggung Upasanta sembari mengepal erat. Kau benar, Upasanta. Esok pagi, siapkan pasukan kita untuk berangkat ke Medang. Karena jumlah perahu penyeberangan yang terbatas, kumpulkan dulu para prajurit kita di seberang sungai sebelum berangkat. Kau mengerti? Mendengar perintah dari sang pimpinan utama pasukan Tanggulangin, Tumenggung Upasanta segera menghormat, sendiko dawuh Gusti Senopati. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.